Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ta'bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan kajian dari kitab Tafsir Al-Munir, yaitu surah Ali Imran ayat 190 sampai 195 pada bagian yang kedua ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab, ada tanda-tanda ya, itu adalah sebagai ayat atau tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Siapakah mereka yang disebut ulul albab? Dijelaskan ayat 191, yaitu alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang mengingat Allah, menyebut nama Allah, baik itu qiyamah, dalam keadaan berdiri, wa qu'udah, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, pada saat berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, sambil mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia, semuanya ada hikmah, ada manfaatnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Subhanak, sambil kita berkata maha suci engkau, fakina adzabannar, maka peliharalah kami, jauhkanlah kami dari azab neraka. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka, sesungguhnya engkau, man tudkhilin nar, orang yang engkau masukkan ke neraka, faqad akhzaitah, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu ada penolong, tidak ada sama sekali penolongnya. Rabbana, wahai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, sami'na, kami telah mendengar, munadin, seorang ataupun penyeru ya, yang menyerukan, yunadi lil iman, menyerukan kepada keimanan, an aminu bi rabbikum, agar kalian mengimani kepada Rabb kalian. Fa amanna, maka kami pun memenuhi seruan itu, kami beriman. Rabbana, oleh karena itulah wahai Rabb kami, faghfir lana, maka ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa kaffir anna, dan hapuskanlah dari kami, sayyiatina, kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami, matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Rabbana, wahai Rabb kami, wa atina, anugerahkanlah, berikanlah kepada kami, ma wa'adtana, apa yang telah engkau janjikan,
kepada kami ala rusulika, melalui para rasulmu, wala tukhzina, dan janganlah engkau hinakan kami yaumal qiyamah, pada hari kiamat, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak akan menyelisihi, tidak akan mengingkari janji. Nah, dengan doa-doa itulah fastajaba lahum, maka memperkenankan, memberikan istijabah, merespon untuk kalian rabbuhum, Tuhan mereka. Mohon maaf ya, untuk mereka, lahum, untuk mereka, rabbuhum, Tuhan mereka, anni la udhi'u, bahwasanya aku tidak menyia-nyiakan amala amili minkum, amalan perlakuan seorang pun yang beramal di antara kalian, min dzakarin au unsa, baik itu dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, ba'dukum min ba'd, sebagian kalian dari sebagian yang lain. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang mereka itu berhijrah, wa ukhriju min diyarihim, dan mereka diusir, dikeluarkan dari rumah-rumah mereka, wa udhu fi sabili, dan mereka disakiti di jalanku, di jalan Allah, wa qatalu, dan mereka berperang, wa qutilu, maupun mereka dibunuh, la ukaffiranna anhum, pasti benar-benar aku akan mengampuni, akan menghapus kesalahan dari mereka, sayyi'atihim ya, kesalahan-kesalahan mereka, wala udkhilannahum, dan pasti benar-benar aku masukkan mereka kepada jannatin tajri min tahtiyal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, thawaban min indillah, sebagai balasan dari sisi Allah, wallahu indahu husnul thawab, dan Allah pada sisinya ada pahala yang terbaik ya. Hadirin hadirat rahmakumullah, ayat-ayat ini sudah sebagian kita bahas ya, tentang latar belakang turunnya dan juga tentang tafsirnya ataupun penjelasannya ya. Yang mana ayat-ayat ini memberikan perintah kepada kita semuanya untuk menggunakan akal dan hati kita ya, supaya kita ini menggunakannya untuk berpikir dan berzikir ya. Kita memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, dan kita tidak boleh intervensi ataupun memikirkan tentang zatullah. Tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah kalian tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzati, janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah, tentang fisik Allah. Fa innakum lan tuqdiru, nah qadrah kalian tidak akan mampu menjangkaunya ya. Tidak akan mampu menjangkau zatullah, tidak akan mampu memikirkan zat Allah Ta'ala. Dalam beberapa riwayat hadis misalnya ya, apabila ada bisikan-bisikan ataupun pertanyaan dari sesama manusia ataupun mungkin dari setan, misalnya kalimat bahwasanya segala sesuatu yang ada itu pasti ada yang menciptakannya. Alam raya ini ada, pasti tidak mungkin terwujud dengan sendirinya, pasti ada kholiknya, penciptanya. Siapa itu? Itu Allah. Dan Allah itu ada, Allah maujud, Allah itu ada. Kemudian siapa yang menciptakan Allah? Nah, mungkin ada pertanyaan begitu ya dari sesama orang, atau mungkin kita ditanya keluarga, anak-anak, barangkali anak-anak kecil yang mungkin anak kita, cucu kita yang masih kecil ya, bertanya seperti itu, atau mungkin bisikan-bisikan setan. Maka petunjuk dari Nabi Muhammad SAW, kalau ada pertanyaan begitu, kita diperintahkan untuk mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Itu jawabannya. Kalau masih ada was-was, maka kita diperintahkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, faqulu qul huwallahu ahad, sampai akhir suratnya ya. Kita diperintahkan membacakan surah Al-Ikhlas. Kalau masih was-was, maka kita
diperintahkan untuk meludah ke kiri, ya meludah mengekspresikan, ya tidak meludah sesungguhnya. Kita meludah ke arah kiri 3 kali sambil kita berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Itu etika-etikanya yang bisa kita ucapkan atau bisa kita lakukan, ya. Walaupun para ulama telah memberikan semacam logika berpikir, ini hanya semacam jembatan untuk membuat kesimpulan, ya, bukan jawaban yang pasti, ya. Bahwasanya kalau ada pertanyaan yang saya sampaikan di depan, maka ilustrasinya adalah ketika kita masuk ke ruangan dan di ruangan itu ada buku atau ada benda apapun yang berada di atas kasur atau di tempat tidur, kemudian kita keluar ruangan dan kita masuk, buku atau benda itu sudah berpindah ke atas meja, maka pasti kita berpikir siapa yang memindahkan buku itu, ya kan nggak mungkin buku bergerak sendiri. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ketika kita masuk ruangan ada seseorang yang duduk atau berbaring di atas kasur, terus kita keluar, nah ternyata dia sudah, kita masuk lagi, dia pindah duduk di atas kursi. Maka pada kasus yang kedua ini kita tidak mungkin memiliki pertanyaan siapa yang memindahkan orang itu dari atas tempat tidur ke atas kursi, karena logika kita mengatakan pasti orang itu bisa bergerak dengan sendirinya. Nah, kurang lebih seperti itulah ilustrasinya, ya. Keberadaan alam raya itu seperti contoh kasus pertama tadi. Siapa yang memindahkan buku, karena buku nggak mungkin bergerak sendiri. Siapa yang menciptakan alam raya, karena alam raya tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Itu seperti kasus contoh pertama. Dan kita tidak mungkin akan bertanya siapa yang menciptakan Allah, sebagaimana kasus contoh yang kedua tadi, bahwasanya kita tidak mungkin bertanya siapa yang telah memindahkan orang ini dari atas tempat tidur ke atas kursi, karena dia bisa bergerak dengan sendirinya. Sehingga pengetahuan tentang sifat Allah, tentang af'alullah, tentang keimanan kepada Allah Ta'ala itu tidak boleh kita hilangkan. Justru itulah yang bisa memperkuat keimanan kita, ya. Tidak sebagaimana beberapa dekade yang lalu, ya, anak-anak muda yang direkrut oleh kakak-kakak kelasnya di kampus-kampus yang ternama, di Malang juga ada dan di kota-kota lainnya. Untuk menguatkan keimanan itu mereka ada semacam pelatihan, dan pelatihannya itu mengosongkan pikiran dulu. Jadi seolah-olah Allah ditiadakan dulu, kemudian di training sedikit demi sedikit, kemudian akhirnya memiliki keyakinan, keimanan yang kuat Allah itu akhirnya ada, dan dengan dalil-dalil dan sebagainya. Nah, ini brainwashing, ya, ataupun pencucian otak yang berbahaya. Jangan-jangan kalau pas pikirannya dikosongkan terus mati gimana, ya? Jadi ateis nanti akhirnya, ya. Itu bahaya, ya. Jadi nggak perlu cara-cara yang aneh-aneh seperti itu. Kita mengikuti cara-cara, metode yang sudah diajarkan oleh para ulama kita dengan dasar-dasar ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabawi sudah banyak sekali, ya. Jadi itulah tentang perintah untuk memikirkan ciptaan Allah. Semakin kita mengetahui kehebatan ciptaan Allah, maka kita akan memahami dan meyakini kehebatan Kholiknya. Ya, jangankan antara Kholik dan makhluk, ya. Antara orang, misalnya tukang yang punya keahlian bikin rumah atau bikin mebel, ya. Kita bisa membedakan antara kualitas keahlian tukang A dan tukang B dari mana? Dari produk yang dibuat oleh tukang A dan tukang B ini. Semakin bagus produknya, kita memiliki keyakinan semakin pinter dan ahli tukangnya itu. Nah, Allah Ta'ala telah menciptakan alam raya ini, dan semakin kita mengetahui kehebatan ciptaan Allah, semakin tunduk hati kita dan semakin mengatakan subhanak tadi, ya, maha suci Allah, kita tidak ada apa-apanya, ya. Nah, jemaah sekalian, mari coba kita merenung sebentar, ya, bagaimana
keberadaan alam raya ini, bumi tempat kita berpijak dan hidup ini, ternyata merupakan planet yang paling terindah dari semua planet yang ada ini, yang berwarna biru hijau ini ya. Namun seberapa besar perbandingan ukuran planet bumi dengan planet lainnya? Coba kita lihat dengan membandingkan ilustrasi berikut ini ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Mars, Merkur, kemudian Pluto, Venus ini ya masih relatif bisa terlihat lah ya, sama Venus agak sejajar keahlian atau kebesarannya ya, bentuknya. Tapi coba kita bandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan 4 planet lainnya di tata surya kita, yaitu Uranus, Neptunus, Saturnus, dan Jupiter, ternyata bumi ini jauh lebih kecil seperti gambar di bawah ini. Ini bumi ini ya. Jadi dibandingkan dengan Uranus, Neptunus, Saturnus, Jupiter ini, bumi kita sangat kecil. Tapi lebih dari itu, mari kita coba lihat lagi perbandingannya dengan matahari kita ini, yang setiap pagi terbit dari arah timur, tenggelam dari arah barat ini. Inilah perbandingan antara bumi dengan matahari. Ternyata matahari kita sangat besar, bumi hanya seperti debu bila dibandingkan dengan matahari yang sangat besar. Dan coba mari kita perbandingkan matahari dengan bintang Arcturus yang coba kita ini ya, coba kita perhatikan perbandingan gambar di atas ini. Ternyata matahari yang jauh lebih besar daripada bumi, kalau kita bandingkan dengan Arcturus ini, ternyata tidak ada apa-apanya ini matahari yang hanya seperti debu ini. Kalau demikian berarti bumi kita benar-benar seperti debu di angkasa. Lalu mari kita lihat perbandingan antara bintang Arcturus ini dengan Antares yang seperti ini, kurang lebih gambarannya. Ternyata bintang Arcturus ini sendiri masih kalah jauh dari bintang Antares, berarti matahari kita juga seperti debu di angkasa. Subhanallah ya. Inilah ya. Jadi demi bumi kita yang kita pijak ini sudah nggak ada apa-apanya lagi, nggak bisa terlihat. Manusia dengan segala kehebatannya yang bisa membuat ini, itu, dan lain-lain, kalau dibandingkan dengan alam raya tidak ada apa-apanya. Manusia yang berpijak di bumi yang sangat kecil dibandingkan dengan planet-planet lainnya ini tidak ada apa-apanya. Maka inilah ya, kalau kita merenungkan ya, semakin kita merenung tentang ciptaan Allah, maka kita semakin mengetahui kehebatan Allah Ta'ala. Alladzi khalaqa sab'a samawat, Allah yang menciptakan 7 langit. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, engkau tidak akan melihat dalam hal ciptaan Allah itu kontradiksi. Semuanya berputar di atas porosnya, tidak mungkin bertabrakan. Kalau tabrakan akan terjadi kiamat ini. Semuanya berputar, bergerak di porosnya masing-masing atas kehendak Allah, tidak bergerak dengan sendirinya ya. Semuanya atas kehendak Allah Ta'ala. Nah inilah sama sekalian ya, yang dalam hal kita memikirkan ciptaan Allah saja, kalau kita ilmu kita terbatas ya nggak bisa menjangkau, apalagi memikirkan Khaliknya, penciptanya. Maka jangan kita lancang ya, mentang-mentang kita punya ilmu, nah, sementara ilmu kita juga sangat terbatas, kemudian kita menjangkau tentang zat Allah, maka kita tidak akan mampu. Ilmu yang kita miliki hendaklah menjadikan kita khasyah, rasa takut kita bertambah dengan Allah Ta'ala, karena jauh apa yang kita miliki dengan ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit sekali.
Berikutnya, mari kita bahas tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum yang ada di ayat-ayat ini. Yang pertama, manusia harus memikirkan dan merenungi keajaiban-keajaiban penciptaan langit dan bumi. Karena hal ini menunjukkannya kepada iman yang benar. Karena penciptaan langit dan bumi tidak lain oleh zat yang maha hidup kekal, lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Zat yang maha kuasa, lagi maha kaya, tiada butuh kepada alam. Karena keimanan harus disandarkan kepada dalil dan bukti yang kuat dan pasti yang menunjukkan kepastian akan keberadaan iman itu sendiri secara nyata, tidak disandarkan kepada taklid atau kepada iman warisan belaka ya. Jadi iman ini tidak boleh ikut-ikutan ya. Kita harus independen, harus memiliki ilmu. Kita ikuti dalil yang sudah jelas, baik itu dalil nakli dari Al-Quran hadis ataupun dalil akli, dalil kaitannya dengan sejarah, dalil syariat, dalil yang sudah ditunjukkan ya kebenarannya oleh para pendahulu kita itu. Coba kita ambil contoh ya di surah Al-Baqarah ayat 26, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah sama sekali tidak malu apabila membuat perumpamaan nyamuk ataupun yang lebih kecil dari itu. Nah, ternyata jamaah sekalian ya, nyamuk ini disebutkan dalam Al-Quran di antara binatang-binatang lain bukan untuk kesia-siaan, tetapi ada kehebatan yang luar biasa ya. Profesor, doktor secanggih apapun, guru besar apapun, coba apa bisa menciptakan nyamuk yang kecil itu? Belum ada ceritanya. Profesor seahli apapun menciptakan makhluk seperti nyamuk ini. Konstruksi tubuh nyamuk terbuat dari bahan khusus yang sangat ringan. Hal ini memudahkan mereka terbang dengan kecepatan tinggi. Nyamuk terbang dengan sistem penginderaan khusus untuk mendeteksi tempat mangsanya. Dengan sistem tersebut, nyamuk menyerupai pesawat tempur yang dipersenjatai oleh alat pelacak panas, gas, kelembapan, dan bau. Bahkan serangga ini mampu melihat sesuai dengan suhu, sehingga mereka dapat menemukan mangsa dalam kegelapan. Nah, inilah ya kebenaran Allah Ta'ala berfirman di Al-Baqarah 26 tadi. Bahkan sebentar ya, kalau kita lanjutkan manfaat nyamuk menurut Al-Quran dan sains ini, fakta tentang nyamuk yang unik ini ya, nyamuk memiliki anatomi tubuh mengagumkan ya. Subhanallah ya, memiliki 100 mata. Makhluk yang kecil ini ternyata memiliki 100 mata, memiliki 48 gigi, memiliki 3 jantung, yang masing-masing jantung terdapat 2 atrium, 2 bilik, dan 2 katup, memiliki berat tidak lebih dari 0,1 gram. Masya Allah ya, sekecil ini ya, tetapi subhanallah luar biasa ya. Jadi inilah ya yang disebutkan di surat Shad ayat 27 ini, wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dzannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia, termasuk makhluk yang kecil ini. Itu anggapan orang-orang kafir, mereka celaka. Orang-orang yang kafir karena mereka akan masuk ke neraka. Dan ada pun manfaatnya ya, yang sering sekali kita abaikan ya. Ternyata banyak manfaatnya. Larva nyamuk ini menghasilkan zat nitrogen yang berguna bagi ekosistem tanaman. Dan juga bermanfaat untuk proses penyerbukan tanaman coklat secara alami. Membantu menyebarkan bakteri patogen, kemudian berfungsi sebagai rantai makanan spesies lainnya, indikator dini berbagai permasalahan kesehatan, menghisap darah kotor dalam tubuh manusia, bisa mengurangi populasi mikroorganisme, bakteri, parasit yang terdapat pada air kotor, dan memotivasi manusia agar hidup lebih sehat, membuat manusia menutup tempat penyimpanan air agar tidak terkotori.
kalaupun ada yang sampai meninggal, ada yang wafat ya ajalnya sampai di situ ya. Dan ini sebagai bentuk pelajaran ya, supaya kita memiliki tindakan preventif yang berikutnya tidak terjadi korban ya. Kemudian nomor 2, ulama mengatakan disunahkan bagi orang-orang yang bangun tidur untuk mengusap wajahnya dan membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran ini, meniru Rasulullah SAW seperti yang tersebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Kemudian dianjurkan menunaikan sholat fardu subuh dan sholat sunnahnya ya. Kalau kita bangun ya, sebelum subuh berarti kita manfaatkan untuk sholat tahajud, dilanjut dengan sholat witir. Dengan begitu berarti ia telah menggabungkan antara pikir dan zikir atau amal soleh, dan bentuk penggabungan dua amal ini adalah sebaik-baik amalan. Abu Nasr Al-Wa'ili As-Sijistani Al-Hafidh meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran setiap malamnya pada saat beliau bangun. Ini contoh ya tentang amalan Rasulullah yang beliau rutin lakukan setelah bangun tidur ya. Jadi rupanya bukan hanya berdoa, tetapi ada amal-amal yang bagus. Beliau merutinkan untuk membersihkan mulut ya dengan siwak. Kalau pada zaman dahulu siwak, kalau sekarang bisa kita jadikan ya sebagai ta'abudan, boleh ya, siwak yang asli. Tapi kalau tidak ada, boleh kita ganti dengan sikat gigi. Kemudian membaca zikir ya, membaca doa yang diantaranya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa ini simple ya, insya Allah semua kita hafal. Tapi ada sebuah pengakuan di sini bahwa kita dibangunkan setelah kematian ya. Karena tidur itu adalah setengah kematian. Kalau nyawa kita kembali, kita bangun. Tapi banyak orang yang ketika tidur nyawanya nggak dikembalikan, akhirnya bablas ya, tidak bangun-bangun. Nah, jadi itu harus kita syukuri ya. Alhamdulillah, kita syukuri. Kemudian ini yang kaitannya dengan tema kita ya, membaca 10 ayat terakhir di surah Al-Imran sebagaimana dalam hadis ini. Jadi ayat 190 sampai ayat 200 itu. Kemudian mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali ya, karena kita tidak tahu bermalam di mana tangan kita ini. Maka sebelum kita celupkan ke kamar mandi, maka dicuci 3 kali. Kemudian juga menghirup ya, air ke hidung, ini juga sunnah. Kemudian berwudu dan dilanjutkan dengan amal-amal yang sesudahnya, yaitu dengan sholat ya, sesuai dengan waktunya. Inilah amal-amal yang sepertinya ringan ya, tetapi bagi orang-orang yang pada umumnya agak berat ya, apalagi kalau tidak dibiasakan sejak masa kecil atau masa mudanya oleh orang tuanya, maka ini menjadi kebiasaan yang luar biasa beratnya. Tapi bagi sebagian kalangan ketika sudah membiasakan, insya Allah akan diberikan keringanan untuk melakukan hal yang seperti ini. Kita lanjutkan dengan doa-doa yang lain ya, dengan bisa dengan membaca doa ayat kursi ya. Ayat kursi ini kalau kita baca, insya Allah pada saat malam kita akan dilindungi oleh malaikat dan tidak akan diganggu oleh setan. Dilanjut dengan kita baca surah Al-Kafirun ya. Sebelum tidur itu disunahkan kita baca surah Al-Kafirun. Insya Allah kalau kita rutinkan membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur, maka kita akan terbebas dari kesyirikan, insya Allah ya. Kesyirikan akan dijauhkan dari kita dan kita tauhidnya akan lurus. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu. Yang ketiga, pelajaran bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut, seorang mukmin hendaknya selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, baik ketika berdiri, duduk, berbaring, dan yang lainnya, supaya dirinya selalu berhubungan dengan Tuhannya, dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana di surah Al-Ahzab 41, ya ayyuhalladzina dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya.
Ini tidak ada batasan ya, semampu kita, sebanyak-banyaknya. Tapi kadang-kadang supaya kita istiqomah, maka bisa saja kita punya azam, punya tekad untuk berzikir dalam sehari semalam. Saya harus mengucapkan kalimat istighfar misalnya 500 kali, kalimat sholawat sebanyak 500, kalimat tahlil sebanyak 500 misalnya. Ya, silahkan. Nah, nanti besoknya bisa kita tambah untuk mengukur konsistensi istiqomah kita, silahkan ya. Bukan pembatasan mengkhususkan, bukan, tapi semata-mata adalah untuk mengukur keistiqomahan kita ya. Para ulama kita dulu walaupun teknologinya sangat terbatas ya, tidak seperti sekarang yang ada alat tasbih digital, kita bisa dengan mudah mengukur bagaimana jumlah sholawat atau tasbih istighfar dan kalimat thayyibah yang lain ya dengan tasbih digital itu mudah. Para ulama dulu walaupun dengan jari-jarinya ada yang berzikir dalam sehari sampai 40.000 kali, Masya Allah. Sehari semalam sampai 40.000, bahkan ada yang sampai 100.000. Susah, bagaimana kita menghitungnya dengan tangan, dengan jari-jari ya. Ya Allah, ini bukan ukuran manusia biasa, ini wali-wali, para wali Allah yang diberikan kemampuan yang seperti itu ya. Jadi ini sebagai evaluasi, waktu kita 24 jam, kalau dihitung jumlah menit, jumlah detik ya, semakin banyak ya. Coba berapa kita luangkan waktu yang longgar sehari semalam ini. Kalau untuk sholat saja berapa yang wajib, kalau untuk sholat sunnah berapa, coba kita luangkan waktu berzikir ya, dengan kalimat-kalimat yang sederhana ya. Ini sebagai evaluasi lah kita semuanya. Kalau masih kurang, mari kita tambah. Kita masih punya kesempatan ya, karena zikir-zikir itulah yang nanti akan bisa menjadi investasi jangka panjang kita. Timbangan kebaikan kita menjadi berat dikarenakan zikir-zikir itu. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang ketika sholat, maka ia bisa sholat dan harusnya adalah sambil berdiri. Ini sebagai bentuk azimahnya. Sholat itu berdiri, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam sholat dalam keadaan tenang, tidak boleh bicara. Jika tidak mampu, maka bisa sambil duduk. Namun jika tidak mampu, maka bisa sambil berbaring di atas lambungnya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh hadis yang diriwayatkan dalam Kutubus Sittah dari hadis Imran bin Husain. Ia berkata, suatu ketika saya mengidap penyakit wasir atau ambeien. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah tentang tata cara sholatku. Beliau bersabda, sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka sambil duduk. Namun jika tidak mampu, maka sambil berbaring di atas lambung ya. Jadi riwayat seperti inilah yang menjadi dasar ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kita ya. Kalau kita dengan sholat, dalam sholat ini mampu berdiri, silahkan. Kalau tidak mampu duduk. Kalau di kendaraan bisa berdiri, silahkan. Misalnya kita naik kereta ya, naik kereta malam, silahkan dicari tempat yang memungkinkan. Kadang-kadang ada ya di kereta, di gerbong yang mana tempat musola kecil itu bisa kita sholat di situ. Ataupun di pesawat, ada beberapa pesawat Saudi Airlines itu yang di belakang ya, di tempat dekat dengan pramugari itu ada tempat yang bisa kita gunakan untuk sholat, bahkan bisa berjamaah juga. Nah, itu bisa diminta izin ya sebentar untuk berdiri dan semampunya. Kalau tidak memungkinkan ya kita duduk. Duduk pun juga harus kita usahakan. Kalau ke arah barat ya enak, duduknya menghadap ke depan pesawat. Tapi kalau kita ke arah dari barat ke timur, nah kiblatnya di timur, di barat ya, maka sebisa mungkin kita menghadap ke arah kursi sebisa mungkin ya. Kalau tidak mungkin ya menghadap ke depan pesawat semampu kita. Nah, semakin kita berusaha semampunya, Allah Ta'ala Maha tahu ya. Kalau kita sudah berusaha tidak mampu, maka itu sudah rukhsah. Nah, berdiri dalam sholat fardu hukumnya wajib bagi orang yang memang mampu untuk berdiri. Sedangkan sholat sunnah boleh dikerjakan sambil duduk. Kalau kita dalam kondisi yang sakit misalnya atau ada uzur ya. Namun
pahalanya separuh dari pahala jika dilakukan dengan berdiri. Sedangkan jika dilakukan sambil berbaring, maka pahalanya separuh dari pahala jika dilakukan sambil duduk. Dalam hadis Imran bin Husain menurut riwayat disebutkan, sholatul raqiti mithlu nisfi sholatil qa'id. Sholat orang yang sambil tiduran separuh dari sholatnya orang yang sambil duduk. Jadi sebisa mungkin ya kita lakukan semampu kita ya. Kalau dalam kaidah al-amru idza tasa'adhaqa, kalau urusan itu dalam kondisi yang longgar, yang wajar-wajar, tidak ada tekanan apapun, tidak ada kondisi yang sulit, doko, maka menjadi sempit pelaksanaannya, saklek, apa adanya harus kita lakukan. Kebalikannya, wal amru idza doko ittasa'a, kalau urusan itu dalam kondisi yang terjepit, dalam kondisi yang sempit, maka menjadi longgar pelaksanaannya. Nah, itulah contoh bukti Islam itu agama yang berada antara bainal tasabbut, asubut wal murunah. Islam itu berada antara yang saklek dan yang fleksibel. Kalau kita dalam kondisi udzur silakan kita fleksibel, tapi kalau dalam kondisi yang longgar tidak boleh menggampang-gampangkan ya. Jadi sholat dalam keadaan kita duduk itu separuh daripada sholat dalam keadaan berdiri. Kalau sambil tiduran separuh daripada sholat dalam keadaan yang duduk ya. Kalau kita, ini agak melebar sedikit ya, tentang sholat sunnah ya. Sholat sunnah ini lebih baik kita laksanakan di rumah. Afdhalus sholat fil buyut ilal maktubah. Sebaik-baik sholat itu dilaksanakan di rumah kecuali yang wajib. Kalau kita sholat wajib untuk yang laki-laki ya lebih baik di masjid. Keutamaan antara kita sholat wajib di masjid dengan di rumah, ada yang mengatakan 25 kali, ada yang mengatakan 27 ya. Dan keutamaan kita sholat sunnah di rumah itu sama perbedaannya dengan pada saat kita sholat wajib di masjid. Bisa difahami ya? Ini ada riwayatnya, saya agak lupa tekstualnya, tapi maksudnya seperti itu. Keutamaan sholat sunnah di rumah itu sama dengan keutamaan dibandingkan dengan sholat sunnah di masjid ya. Itu perbedaannya sama dengan apabila kita sholat berjamaah di masjid dibandingkan dengan sholat sendirian wajib di rumah. Nah, jadi kalau kita sebelum berangkat diusahakan sholat qobliyah dulu. Kalau kita masuk masjid masih belum qomat, maka bisa kita sholat tahiyatul masjid. Nah, berarti kalau tahiyatul masjid kan nggak bisa di rumah, harus di masjid. Kalau kita misalnya di rumah nggak sempat qobliyah, ya baru kita qobliyahnya di masjid, dan itu sudah include dengan tahiyatul masjid. Jadi tidak perlu 2 kali sholatnya. Mungkin ini kurang banyak difahami ya. Saya bisa memaklumi lah, nggak apa-apa, barangkali itu saking semangatnya. Khawatirnya kalau waktunya itu sangat terbatas ya, waktunya hanya 3 menit ya, dia pertamanya niat tahiyatul masjid dulu, baru kemudian niat qobliyah. Setelah tahiyatul masjid sudah qomat, kan iman-iman nggak dapat qobliyah, apalagi qobliyah subuh ya. Jadi sholat tahiyatul masjid itu diharuskan ke siapa? Kepada orang yang mau masuk masjid bukan untuk sholat, tapi untuk duduk-duduk. Kan hadisnya bunyinya itu idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlis, itu di garis bawahi, fala yajlis. Kalau salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka jangan duduk dulu hatta yusolliya raka'ataini, sehingga dia sholat 2 rakaat dulu. Kalau dia ke masjid bukan bertujuan untuk duduk, tapi untuk sholat qobliyah, maka gugur kewajiban tahiyatul masjidnya. Bisa difahami ya? Jadi kalau di masjid tujuannya untuk jalan-jalan, misalnya mohon maaf jalan-jalan ke masjid ini pagi-pagi atau sholat duha, maka sudah include sholat duhanya itu adalah sebagai bentuk tahiyatan lil masjid, untuk penghormatan kepada masjid. Tapi kalau dia sudah qobliyah di rumah tadi, mau masuk masjid, jangan duduk dulu sebelum dia sholat 2 rakaat penghormatan kepada masjid tadi ya. Itu tentang fikih ya, tambahannya. Yang keempat, pelajaran bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut, digabungkan
kepada ibadah zikir, amal yang lain, yaitu tafakkur, memikirkan dan merenungi kekuasaan Allah dan makhluk ciptaannya supaya semakin bertambah kearifannya dan bertambah kuat keimanannya. Yang kelima, bentuk-bentuk ucapan doa dalam ayat ini menunjukkan akan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, kepercayaan dan keyakinan akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keyakinan bisa bersama orang-orang soleh, serta menunjukkan akan kelengkapan permohonan dengan doa meminta ampunan dosa, ditutupinya aib dan kesalahan, serta dijauhkan dan diselamatkan dari api neraka. Karena sesungguhnya Allah menjanjikan pahala surga bagi setiap orang yang beriman. Oleh karenanya, maka mereka memohon agar mereka termasuk orang-orang yang diberi janji tersebut tanpa dihinakan dan dihukum. Doa dalam bentuk seperti ini termasuk sebagian dari ibadah, dan doa adalah otak ibadah, ya. Doa mukhul ibadah, inti daripada ibadah adalah doa. Ayat ini juga menunjukkan tentang doa memohon pertolongan dan kemenangan terhadap musuh demi membela agama dan menjadikannya mulia, ya. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man wa'adahu Allah azza wa jalla ala amalin thawaban, fahuwa munjizun lahu rahmatan, wa man wa'adahu ala dzanbin iqaban, fahuwa fihi bil khiyar." Barang siapa yang Allah janjikan pahala kepadanya atas amal baik yang dilakukannya, maka Allah pasti akan memenuhi untuknya janji tersebut sebagai bentuk rahmatnya. Rahmat Allah ini sangat penting, ya, bagi kita yang menjadi modal kita nanti masuk surga adalah rahmat Allah. Diberikan kepada siapa ini? Diberikan kepada seseorang yang beramal ini. Rahmat itu diberikan kepada yang rajin beramal. Sedangkan barang siapa yang Allah mengancamnya dengan hukuman atas dosa yang diperbuatnya, maka dalam ini Allah bebas berkehendak. Maksudnya, jika berkehendak maka Allah akan menghukumnya, atau sebaliknya akan mengampuninya. Itu atas kehendak Allah, selama dosanya ini bukan dosa syirik, ya. Kalau selain dosa syirik, walaupun dosa besar, selama selain syirik, maka itu atas masyiatillah, atas kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak mengampuni, kalau tidak maka memberikan iqab, memberikan hukuman. Tapi kalau dosa syirik, selama dia tidak bertaubat, maka susah, ya, untuk mendapatkan ampunan. Nah, kemudian di antara ayat yang sudah kita baca tadi, ya, Rabbana wa atina ma wa'adtana dan seterusnya, maksud kita berdoa memohon kepada Allah memenuhi janjinya adalah memohon taufik dan pertolongan dari Allah, supaya mereka tetap bisa menjaga hal-hal yang menjadi sebab dipenuhinya janji tersebut, ya. Atau hal ini merupakan salah satu bentuk pendekatan kepada Allah dan sikap tunduk serta merendahkan diri kepada Allah, sebagaimana hanya para nabi yang selalu beristighfar, meminta ampunan dan maghfirah dari Allah, padahal mereka sebenarnya sudah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang terampuni. Hal ini mereka lakukan dengan tujuan untuk merendahkan diri dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan mereka, ya. Jadi untuk menjaga ketawaduan, jangan sampai kita ujub karena rajin melakukan amal-amal soleh sehingga lupa bahwasanya itu adalah kemudahan dari Allah, taufik dari Allah. Kita dimudahkan rajin sholat jamaah ke masjid, kita dimudahkan rajin untuk menghadiri majelis taklim. Itu kemudahan dari Allah, bukan semata-mata dari pribadi kita saja. Itu semuanya adalah taufik, wa ma taufiqi illa billah. Kemudahan itu semuanya adalah datang dari Allah Ta'ala. Nah, pada ayat 195-nya ada respon, ya, ada jawaban dari Allah Ta'ala. Allah berjanji, ya, pahalanya yang diberikan atas benarnya keimanan dan amal soleh yang ini mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama, dihapuskannya kesalahan dan diampuni dosa. Ini la ukaffiruna anhum sayyi'atihim, jadi dosa-dosa kita diampuni. Kemudian yang kedua, akan mendapatkan surga, wala udkhilannahum jannat, dimasukkan, ya, pasti. Ini kalau dalam pendekatan tata bahasa, ya, ada lam taukid di awal dan ada non taukid di akhir. Nah, kemudian janji kedua juga sama ini, la udkhilannahum,
pasti benar-benar. Jadi itu sudah merupakan sebab akibat ya yang diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pahala yang ada diikuti dengan pemberian penghargaan dan penghormatan. Thawaban min indillah ya, sebagai pahala dari Allah, reward ya dari Allah Ta'ala. Dan Allah adalah di sisinya ada pahala yang terbaik ya. Kemudian yang ketujuh, balasan ini tergantung amal. Jika amal baik maka balasannya juga baik, dan jika amal jelek maka balasannya juga jelek. Yang kedelapan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Selama masing-masing melakukan kebaikan, maka selama itu pula pahalanya akan dipenuhi. Tidak ada diskriminasi dalam hal pemberian pahala ini. Dan al-jaza' min jinsil amal ya. Segala balasan itu tergantung pada jenis amal. Semakin amal itu berat kita lakukan, maka semakin banyak pahalanya. Ibadah haji ya yang memerlukan fisik yang sehat, memerlukan finansial yang banyak, dan memerlukan mental yang kuat, paling tidak 3 bekal ini, bekal ketakwaan, maka semakin kita memiliki kemampuan melonggarkan dan memampukan diri kita untuk berangkat ibadah haji, maka pahalanya semakin banyak. Dan semakin tantangan yang kita dapatkan untuk pelaksanaan haji, maka semakin banyak pahalanya. Jadi semuanya memerlukan kesabaran ya, memerlukan keridhaan dan kelapangan dada dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Yang terakhir, di dalam ayat-ayat ini terdapat paling tidak 5 ya, 5 kata-kata Rabbana diulangi sebanyak 5 kali. Hal ini memiliki faedah isti'taf atau meminta belas kasihan, dan menampakkan karunia Allah Ta'ala berupa tarbiyah atau pendidikan, kekuasaan, dan al-islah ataupun perbaikan yang diberikan kepada mereka, yaitu orang-orang yang berdoa dengan doa-doa semacam ini. Inilah pendidikan yang bisa kita dapatkan, pelajaran bisa kita dapatkan dari ayat ini. Semoga bisa menambah keimanan kita dan menambah kelembutan hati kita, menguatkan iman kita terhadap kekuasaan Allah Ta'ala, dan menjadikan kita lebih tawadhu, lebih rendah hati di hadapan Allah Ta'ala, dan juga tawadhu di hadapan yang lainnya sesama muslim ya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.